Bercinta dengan diri sendiri. Saya memeriksa beberapa barang-barang lama di dalam kamar tidur. Setelah hampir 7 tahun tidak pulang ke rumah, dan inilah yang saya temukan. Apakah mungkin seorang lelaki melewati masa lajang sendirian di tengah dunia yang serba menyedihkan ini? Tanya perempuan itu. Saya pernah berpikir demikian, menghabiskan masa muda tanpa seorang pun perempuan. Bagaimana bisa? Bisa saja jika kau tak pernah membutuhkan apapun. Perempuan itu menatap saya, mencari sisa diri saya di dalam setiap kalimat-kalimat menyedihkan itu. Saya duduk memperhatikan dinding gelas yang mulai terlihat basah. Lelehan es memenuhi bagian luar gelas, menyajikan sebentuk kesedihan ketimbang harapan. Ceritakan pada saya, sambung perempuan itu. Kisah yang memalukan tak pantas diceritakan, apalagi pada seorang perempuan. Saya ingin mendengarkan sesuatu yang kau sebut tak pantas itu. Saya terdiam diselimuti kebingungan dan kebisuan. Perempuan itu masih menatap saya lekat-lekat, seperti sedang menatap sesuatu yang ia suka, atau menatap kekasih hatinya yang telah lama hilang kemudian kembali. Saya mengangkat kepala sesekali melihat ia tersenyum, sebelum akhirnya pasrah pada situasi yang berada di luar kendali saya. Sejurus kemudian, setelah memperbaiki posisi duduk, saya kemudian bercerita dalam satu nada ragu-ragu bercampur malu. Astaga, ini cerita memalukan. Ketika saya berhasil memaksa diri membuka aib perihal kemampuan tangan menyelesaikan masalah jin keras kepala dalam celana. Mau bagaimana lagi? Perempuan itu meletakkan perasaannya pada saya. Dan karena saya lelaki yang kian bersikap jujur pada perempuan manapun, saya berakhir menyedihkan. Perempuan itu Mar namanya. Meninggalkan saya setelah mengetahui kejujuran yang lebih terdengar seperti kelainan fantasi seorang lelaki ketimbang kejujuran harafiah pada umumnya. Terlampau menyedihkan kisah ini, sekaligus memalukan, bahwa sampai pada usia 23 tahun, saya meyakini bahwa hanya tangan yang dapat menyelesaikan masalah hewan dalam celana. Hampir bisa dipastikan, setidaknya dalam anggapan saya, persoalan ini jauh lebih rumit daripada jenis persoalan hidup manapun yang pernah saya hadapi. Entah bagaimana saya bisa sampai menamainya seperti itu. Satu hal yang jelas adalah kelihayan tangan saya lebih daripada apapun yang pernah saya lakukan. Bibir perempuan gemuk maupun kurus yang selalu mekar meski musim kemarau panjang. Dada mereka bagai pendakian melelahkan menuju puncak Jaya Wijaya guna melihat sisa salju yang telah dimakan usia eksploitasi. Dan bentuk tubuh mereka yang tak bisa saya gambarkan selalu menciptakan gejolak ajaib di dalam dada saya akibat mata yang tak pernah dididik agar tertib ketika sedang berada dalam kerumunan. Hanya sekadar melihat jin nakal di dalam kediamannya segera meronta-ronta, menolak ditertibkan dengan cara apapun. Cerita tentang bagaimana Mar menolak saya bukan lagi suatu cerita yang penting. Bagian paling penting dari cerita ini justru terjadi di luar batas penalaran saya. Manusia seperti apakah saya jika ingin membagi hal-hal bodoh? Tetapi hal bodoh kadang terdengar lebih masuk akal ketimbang hal-hal yang saya anggap tak bodoh. Saya tidak mengerti mengapa saya ingin menceritakan hal bodoh ini padanya.
Tulisan saya terlampau buruk untuk dibaca kembali, namun selalu membuat ingatan saya semakin menguat pada perempuan itu. Saya menarik napas sebentar sebelum lanjut membaca. Cerita ini bermula pada suatu petang ketika saya dipertemukan dengan seseorang yang awalnya hanya saya kenal melalui media sosial. Kami kian akrab setelah beberapa kali melewati obrolan yang nyaris sebagian besar berisi omong kosong ketimbang kejelasan perihal maksud mengapa kami perlu melanjutkan percakapan. Kami pun mulai menyeberangi batas-batas sebagaimana manusia normal pada umumnya. Saya memberanikan diri mengajak perempuan itu bertemu 4 mata, dan disinilah kami mendarat. Di pojok kafe menyenangkan ini, dengan 2 gelas kopi yang kelihatan begitu menggairahkan, meski bersembunyi kesepian mematikan di dalamnya. Awal pertemuan itu masih membicarakan seputar hal-hal sederhana. Menanyakan asal daerah, mengapa memutuskan mengenyam pendidikan di kota ini, juga banyak hal-hal umum lainnya yang terkesan benar-benar membosankan. Tidak luput juga beberapa kebohongan kecil bersembunyi rapat-rapat di dalam bibir kami masing-masing. Wajar saja sebagai manusia modern, saya harus bersikap munafik seperti anak-anak muda lainnya. Semua ini tentu saja memiliki alasan. Tak lain dan tak bukan adalah semata-mata agar menancapkan jenis perasaan kagum guna menarik simpati lawan jenis. Sebagaimana yang sering saya dengar dari pembicaraan salah seorang teman kami di kampus, orang-orang di dunia modern telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kebenaran jenis apapun akan terdengar membosankan di telinga mereka. Kau harus belajar menipu sebagaimana mereka melakukannya padamu. Begitulah dia berucap. Mengingat kembali pernyataan itu, terkadang saya merasa bahwa pernyataan ini tak masuk akal. Tetapi setelah saya menyaksikan beberapa cerita setelah taman kampus ini, saya kemudian memahami bahwa pernyataan ini tak lain dan tak bukan adalah sebuah kebenaran baru. Kebenaran bahwa orang-orang lebih suka ditipu dalam kondisi apapun. Sebelum sampai ke tempat di mana saya membuat janji dengan perempuan itu, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri perihal sabun, tangan, dan rahasia saya yang lain. Menipu sedikit tidak masalah, asal jangan seperti para politisi, batin saya. Dan disinilah saya bersama perempuan ini, bersama dengan misi bahwa saya tidak boleh gagal lagi, seperti 6 bulan silam dengan 2 perempuan lainnya. Perempuan sebelum perempuan ini, mereka tidak suka pada kejujuran saya perihal sabun dan tangan. Mereka berdua, perempuan itu, Mar dan Iren, 2 perempuan satu daerah dengan saya, menyebut saya memiliki kelainan seksual, menyebut saya lelaki yang menjijikan. Saya tidak begitu yakin jika kau mendengar kalimat itu, kau masih merasa dirimu layak menjadi manusia. Kalimat-kalimat itu sungguh menyakitkan, dan saya tidak akan melakukan kesalahan untuk membagi hal-hal menyedihkan itu padamu. Saya menutup sebentar kertas itu karena suara ibu dari dapur mengagetkan saya. Ibu sering memanggil dengan suara besar hingga membuat orang-orang pada bertanya-tanya, pertengkaran seperti apa lagi yang sedang berlangsung di rumah itu? Makan, teriak ibu. Saya mengiyakan panggilan ibu. Namun karena perut belum menunjukkan tanda-tanda lapar,
Saya kemudian putuskan lanjut membaca. Pada intinya, sehabis dikata-katai sampai mulut mereka berbusa, barulah di kemudian hari mereka menghilang tanpa kabar. Saya berusaha memahami situasi perihal kejujuran mereka dalam setiap pernyataan yang dikeluarkan. Barangkali ada jenis moralitas tertentu yang membuat mereka memutuskan mengambil langkah ekstrim, mengatai, atau bahkan meninggalkan saya. Dari dua perempuan ini saya belajar satu hal. Beberapa kejujuran tidak selalu berakhir menyenangkan. Kalau kau tidak dikata-katai, sudah pasti kau akan ditinggalkan. Apalagi kejujuran perihal kelainan jin kecil yang selalu meminta mandi eksklusif. Bagaimanapun situasinya, seberat apapun situasinya, saya hanya ingin katakan, jangan pernah lakukan itu, berbahaya. Sebagai lelaki kampung, orang tua saya selalu berpesan bahwa kejujuran itu penting. Tidak peduli kejujuran itu akan melukai apapun dan siapapun. Dengan kejujuran, hidupmu akan jauh lebih baik. Tentu saja akan lebih baik. Tetapi di dunia yang sakit ini, saya jadi berpikir kembali tentang relevan atau tidaknya nasihat orang tua saya. Saya menimbang-nimbang kembali urusan moral semacam ini. Saya perlu seorang perempuan. Apakah orang tua saya mengetahui ini? Jika ternyata tidak, saya akan pakai cara saya. Gagasan brilian semacam inilah yang akan saya gunakan setelah belajar dari kejadian buruk hari kemarin. Perempuan ketiga ini benar-benar merupakan satu keberuntungan ajaib. Perempuan di seberang meja ini namanya Ana. Bukan saja soal nama saja yang indah, tetapi ia juga tidak berasal dari daerah saya. Saya sudah berpikir masak-masak bahwa tidak boleh ada kejujuran perihal gairah bercinta yang aneh. Melainkan tetap pada urusan basa-basi bodoh kami yang hebat dan lancar sebagaimana sedang kami geluti dan hayati. Kami sedang latihan, tidak tentang kejujuran perihal gairah seksual manusia, tidak tentang sabun, tidak pula tentang tangan yang maha bisa ini, melainkan tentang sekolah, kerja, fakta pemilu yang membosankan, dan negara yang diisi oleh orang-orang dengan kelainan mental akibat gagal menjadi anggota dewan. Bincang kami memang tidak mengarah pada sesuatu yang bersifat intensitas seksualitas, tetapi hal tersebut sekaligus menyelamatkan saya dari penyakit kejujuran. Strategi jitu ini membuat saya bahagia bukan kepalang. Perempuan ini harus jadi kekasih saya, batin saya. Satu langkah sudah saya tuntaskan ketika kami memastikan bahwa pada pertemuan pertama akan jauh lebih sulit membicarakan banyak hal sampai larut malam. Di ujung waktu kami pun memutuskan untuk menghentikan perbincangan dan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Sebelum meninggalkan kafe itu, kami membuat satu janji bahwa kami akan dipertemukan di tempat yang sama di malam minggu yang akan datang. Tentu saja dengan jenis cerita yang tidak lagi sama. Jujur saja, kesepakatan itu sungguh membuat saya bersemangat. Saya tidak akan buang-buang waktu lagi menceritakan omong kosong soal asal daerah, fakta pemilu dan buruknya tata kelola pemerintahan, atau orang-orang yang terkena serangan jantung akibat gagal menjadi anggota dewan. Saya akan menyiapkan cerita yang lebih baik. Saya sudah merencanakan akan menceritakan perihal ikan-ikan mati dan wisata halal. Saya berpikir ini adalah isu yang menarik untuk ia dengar dengan penuh hikmat. Malam selanjutnya setelah sunyi terbit, begitu terang di dalam kamar tidur saya, betapa membahagiakan ketika wajah Ana mampir dalam ingatan saya. Lekuk bibirnya yang begitu mempesona, sorot matanya yang kuat dan tegas, serta putih kulitnya bagai susu kental, membuat jin kecil dalam celana
tidak tahan mau muntah di dadanya. Astaga, perempuan Jawa itu benar-benar menculik saya di dalam ruang kesunyian kamar tidur ini. Ukuran dadanya memang baru saja tumbuh. Meski tidak sebesar buah pepaya, saya tetap bahagia membayangkan hewan kecil ini akan muntah di dadanya. Kehadiran Ana di malam-malam belakangan setelah pertemuan itu sungguh menyiksa saya. Kali lain membahagiakan hewan peliharaan saya. Suara teriakan adik dari belakang rumah mengagetkan seisi rumah. Hari sudah mulai gelap. Sebagaimana ibu mulai marah-marah karena adik saya adalah orang yang paling malas mandi. Saya menggelengkan kepala dengan perasaan jengkel karena keributan itu benar-benar mengganggu. Beberapa saat kemudian setelah adik menutup keributannya dengan tangisan akibat dirotan ibu hingga berakhir di kamar mandi, saya akhirnya dapat lanjut membaca. Setiap malam ketika membayangkan wajahnya, saya selalu mematikan lampu kamar, menciptakan suasana bercinta senyaman mungkin sambil membayangkan Ana tak tahan dibikin bergidik beberapa kali setelah jin keras kepala muntah-muntah. Setiap kali mengingat wajah perempuan itu, hewan kecil ini tidak ingin diajak berkompromi. Ia muntah-muntah setiap malam perihal ingatan tentang Ana. Astaga, itu sungguh menggairahkan sekaligus menyenangkan. Dan ini bukan kali pertama saya melakukannya. Dua perempuan lain pun membuat saya tergiur ingin sekali mencumbui semak belukar penuh misteri itu. Malam minggu yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Sesuai dengan kesepakatan kami, tepat pukul 19 saya sudah berada di kafe dengan maksud menunggu lebih awal. Saya tidak mau buang-buang waktu lebih lama lagi. Bagi saya, janji tetap janji. Yang terpenting, saya sudah menyiapkan cerita menarik perihal ikan-ikan mati dan wisata halal. Tentu saja dengan cerita perihal ikan mati, saya akan beritahu pada perempuan itu bahwa mengikuti arus tidak selalu benar. Kau harus jadi dirimu sendiri. Cerita ini memang terdengar membosankan, tetapi saya meyakini perempuan seperti Ana akan jauh lebih bahagia menerima nasihat tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik ketimbang mengajaknya bicara tentang politik yang lebih banyak berisi omong kosong ketimbang kejujuran. Sedang cerita perihal wisata halal, saya akan menceritakan padanya bagaimana manusia modern mengatasnamakan agama tertentu guna meraup keuntungan pada eksploitasi sumber daya alam. Saya tidak yakin cerita kedua ini akan menarik di telinganya, tapi saya rasa dia akan suka sesuatu yang bersifat rasional ketimbang omong kosong politik. Saya menyiapkan cerita itu 2 hari sebelum pertemuan mendebarkan ini. Sederet kata-kata cinta sudah saya sertakan di dalamnya guna menarik simpati Ana. Menipu, sedikit tidak masalah, asal jangan seperti para politisi. Batin saya guna menguatkan diri. 5 menit waktu berlalu, perempuan itu belum muncul. Saya memutuskan untuk memesan 1 cangkir kopi sebagai upaya mengatasi kesepian. Baik bagi saya untuk menunggu karena umumnya semua penantian selalu berujung manis. Begitu nasihat orang tua saya di kampung. 10 menit waktu berlalu, perempuan itu belum juga muncul. Saya memutuskan untuk menghubunginya. Ini kali pertama saya memberanikan diri menghubunginya menanyakan perihal kesepakatan kami. Suara seksi dari balik layar telepon itu mengulang kalimat yang sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Saya mulai resah dan seluruh kepanikan menghantui saya. Pikir-pikir, barangkali pula pada perempuan ini saya akan gagal. 30 menit waktu telah berlalu. Dari pojok kafe, 2 perempuan melangkah masuk. Dan betapa mengerikan, bagaikan sesuatu yang sudah seperti harapan bersembunyi kehilangan di dalamnya. Benar belaka,
Saya menyaksikan sesuatu yang membuat diri saya kehilangan pegangan hidup. Seluruh wajah saya tak ubahnya tak idi kakus, busuk dan menguning. Mengerikan sekali rasanya. Dada saya ingin meledak saat itu juga. Ternyata Ana adalah temannya Mar. Saya tidak tahu bagaimana Mar membicarakan pada Ana perihal saya. Dan saya pula tidak tahu bagaimana mereka bisa bertemu. Pikir saya dalam satu suasana kalang kabut. Mereka satu kampus, atau boleh jadi pula sama-sama berkecimpung di salah satu organisasi kampus. Namun satu yang pasti, pilihan prediksi serampangan semacam ini adalah saat saya benar-benar telah sampai pada kebuntuan yang mengerikan. Cerita perihal ikan-ikan mati dan wisata halal seketika lenyap dari dalam kepala saya. Dua perempuan itu mengadili saya, membuat saya kehilangan nyali sekaligus malu tak tanggung-tanggung. Mereka mendikte saya perihal kelainan gairah bercinta, sabun dan tangan. Pada saat yang sama, isi celana saya berakhir tragis. Hewan kecil seperti memiliki alasan tidur panjang. Kejadian memalukan itu membuat saya kembali ke kamar tidur dan merenung dalam-dalam. Perasaan campur aduk membangunkan lamunan saya perihal kejujuran. Ternyata tidak semua perempuan menyukai kejujuran. Dan seketika saya membatin, baiklah, mulai hari ini karena kejujuran tidak berguna bagi perempuan, saya akan bercinta dengan diri sendiri. Begitulah di kemudian hari. Saya tidak melanjutkan bagian terakhirnya. Malam telah benar-benar pekat. Saya menutup cerita yang saya tuliskan 5 tahun lalu dengan air mata yang sama. Meski telah berkali-kali dibaca, saya masih saja meratapi perempuan itu. Adik mengetuk pintu kamar dengan maksud memanggil saya makan. Karena beberapa kali mengetuk dan tak dijawab, ia kemudian memutuskan masuk. Bikin mematung dengan apa yang dilihatnya. Sebelum akhirnya menutup penglihatan itu dengan sebuah panggilan, "Mama!"